Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Jen's Classes Channel. Kali ini kita akan membahas tentang agreeing and disagreeing di suatu meeting. Jadi ini masih termasuk kategori language of meetings, dimana sebelum kita sudah bahas tentang presenting arguments, kemudian giving and asking opinions. Sekarang kita akan ngebahas ekspresi yang biasa kita pakai dalam oral communication dalam konteks agreeing and disagreeing di suatu meeting atau rapat atau di pertemuan. Nah, jadi kita kategorikan, jadi ada yang agreeing-nya yang strong. Jadi istilahnya kita memang sangat setuju sekali dengan apa yang diutarakan oleh lawan bicara kita. Maka ekspresi yang bisa kita pakai adalah I completely agree, I agree entirely with your point of view, I'm of exactly the same opinion, I'm in total agreement. Sementara kalau misalnya kita setuju tapi tidak terlalu, nah biasanya kita biasa saja ngomongnya I agree, kemudian I think we are in agreement, I think you are right, kemudian I think we can accept your position on that. Sementara kalau kita setuju, tapi di lain pihak ada juga beberapa hal yang kita tidak setuju, maksudnya setengah setuju lah istilahnya, partial agreement, kita bisa bilang I would tend to agree with you on that. Jadi kita itu setujunya cuma untuk beberapa poin. I agree with you on the whole, but it could be said that I agree in principle, but by and large I would accept your view, but although I agree with most of what you have said, I find it difficult to agree with your point about. Nah, contohnya ini masih dari contoh yang presenting argument. Jadi kalau ada yang mengumumkakan argumentasinya seperti yang di dalam terlihat di layar ini, yang sudah kita bahas juga contoh ini di presenting argument, dan kemudian kita setuju dengan argumennya dia, maka bisa kita menyatakannya dengan, misalnya kalau kita sangat setuju, kita bisa bilang I'm of exactly the same opinion. Atau kalau kita setujunya biasa aja gitu, ya setuju tapi nggak setuju kali, I think we are in agreement on that. Atau kita setujunya hanya di beberapa poin, although I agree with most of what you've said. Oke, kita tunggu dulu ini muncul. I find it difficult to agree with your point about creating jobs for the youngsters since there are no guarantee the welfare of the workers in this law misalnya. Jadi ada 3 macam cara kita menyatakan kita setuju. Setuju yang kita memang sangat setuju, setujunya biasa saja, atau kita hanya setuju pada beberapa poin saja. Nah, sementara kalau kita sangat tidak setuju dengan yang dikemukakan oleh orang lain tersebut atau argumentasinya tidak kita setujui, kita bisa bilang I totally disagree, kemudian kita bisa menyatakan dengan I don't agree at all, kemudian you're completely mistaken, kemudian as I disagree entirely, I disagree entirely, under no circumstances could I agree to that. Jadi maksudnya nggak mungkin gue bakal setuju gitu maksudnya. What you're saying is just not feasible. Kayaknya enggak deh gitu. Nah contohnya, juga ada yang kalau kita tidak mau terkesan terlalu keras ketika menyatakan kita tidak setuju, tapi ini memang disarankan sih sebaiknya jangan terlalu keras. Biasanya softening strong disagreement. Nah biasanya kita bilang frankly, kita bisa mengalunya dengan kata frankly, terus kita bilang I disagree with you gitu ya. To be quite frank, to put it bluntly, blunt itu maksudnya belak-belakan gitu ya. Kemudian with respect, I disagree with you, nah misalnya. Jadi sambungannya tetap pakai I disagree, tapi kita mulai dengan kata frankly, with respect ya. Jadi kita menghargai orang itu. Atau juga bisa dengan menyatakan I'm afraid I disagree with you. I'm sorry, but I don't think so. With respect, I respect your opinion, of course. However, gitu ya.
Nah, itu cara halus untuk menyatakan kita tidak setuju dengan pendapat orang lain ataupun argumentasinya. Kemudian ada pula nama neutral disagreement. Kitanya setujunya ya win-win gitulah ya. I don't completely agree with you on that. I really can agree with you on that. I can't say that I share your view. We'll have to agree to differ. I'm not totally convinced by your argument. I can accept your point of view. I can help feeling that I feel I must disagree. Tactful disagreement. I agree up. Jadi tactful disagreementnya maksudnya apa ya? Jadi kita itu tidak langsung menyatakan kita tidak setuju. Oke, kita sebutkan dulu poin bagusnya. Tactful itu maksudnya bijaksana. Jadi kita menyatakannya dengan bijaksana. Jadi, oh saya setuju dengan itu. Oh itu bagus, itu. Nah, jadi kita menyatakan yang positif-positifnya dulu. Setelah itu ujungnya baru kita nyatakan bahwa kita tidak setuju dengan orang tersebut, walaupun yang dikatakannya itu bagus. Jadi itu maksudnya tactful disagreement. Nah, ini sangat disarankan sekali supaya tidak membuat orang itu terpojok dengan apa yang diyakininya. Misalnya, I agree up to a point, but to a certain extent I agree with you, but you have a point there, but I take your point, Mr. Hoffman, but have you considered, misalnya namanya Mr. Hoffman ya, I can see your point of view, but surely, jadi setelah but itu kita bilang, but I disagree with this gitu ya. I don't think that it will work misalnya. I have some sympathy with your position, but oke, contohnya nih masih dengan argumentasi yang sama. Ini dia yang di video sebelumnya itu presenting argument. Jadi kita menyatakan kita tidak setuju. I totally disagree with you. Ini strong. With respect ini agak lebih sopan. Dia tetap strong tapi lebih sopan kita ngomongnya. With respect, I don't think this law will help our young generation to get a job. I can't help feeling that since I think this won't help our young generation to get a job. You have a point there, but creating a job is not the only issue we need to consider. We need to consider the welfare of our people's life also. Nah, ini yang paling terakhir itu adalah tactful disagreement. Jadi kita tetap memuji apa yang dia argumentasikan, tapi kemudian kita masukkan juga poin kita bahwa kita tidak setuju dengan apa yang dinyatakan itu. Nah, itulah beberapa ekspresi yang bisa dipakai untuk menyatakan setuju dan tidak setuju ketika dalam suatu pertemuan. Tapi yang perlu diingat adalah sebaiknya menghindari untuk memojokkan orang lain walaupun kita tidak setuju dengan apa yang dia nyatakan. Jadi disarankan memakai yang sopan seperti tactful disagreement tadi. Karena kita berdebat bukan untuk cari musuh, tapi untuk biar bisa clear apa yang benar dan salahnya. Okay, I think that's all. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.